Di sebuah desa terpencil pelosok Pulau Jawa tinggal pemuda bernama Didik yang berambisi kaya raya tapi malas kerja. Dengan hasratnya yang ingin kaya, segala upaya ia lakukan hingga ia mendengar bahwa di desa sebelah ada dukun yang bisa mewujudkan niatnya itu dengan pesugihan air liur pocong. Ia pun bertekad bulat meskipun rumah dukun itu harus melewati hutan larangan yang terkenal sangat angker. Di tengah hutan larangan seperti ada dimensi ke alam lain, ia terus berjalan hingga akhirnya ia menemukan gubuk reot. Dalam hati ia berkata, Apa ini rumahnya Mbak Karto, dukun yang terkenal itu? Kula nuwun, Mbah. Mbak Karto, kula nuwun. Ayo monggo masuk. Ayo masuk. Injih, Mbah, injih. Jadi saya jauh-jauh dari desa sebelah, Mbah, dengan niatan nggak tolong ke Mbak. Saya pengen cepet kaya, Mbah. Semua bisa aja anak muda, tapi syarat dan resikonya berat anak muda. Saya siap, Mbah. Syaratnya dan resikonya saya tanggung, Mbah. Nanti malam Jumat Kliwon datang ke sini, bawa persyaratannya bunga 7 rupa dengan ayam cemani 1 ekor. Baik, Mbah. setelah mengetahui persyaratannya, Didik bergegas pulang untuk menyiapkan persyaratan yang diminta Mbah Karto. Saya pamit dulu, Mbah. Besok kesini lagi. Semua persyaratan sudah siap, Mbah. Ayam cemani, bunga 7 rupa, kemenyan. Nah, jadi kapan kita melakukan ritualnya ini, Mbah? Nanti kita langsung ke situ aja. Ke Bukit Pocong. Perjalanan menuju Bukit Pocong hening tak ada suara pun, namun ketika berada tepat di bawah pohon besar angker angin berhembus kencang petir menyambar-nyambar padahal saat itu tidak hujan suara burung gagak dan bau busuk menyengat hingga bulu kuduk Didik berdiri. Rasa takut menyelimuti diri, tapi Mbah Karto duduk sila dan mulut umik-umik seakan membacakan suatu mantra sambil membakar dupa dan kemenyan dan meneteskan darah ayam cemani dan sekeliling ditaburi bunga 7 rupa. Mbah memanggil. Pocong. Sosok pocong muncul di hadapan mereka, muka yang gosong mata merah melotot. Didik yang baru pertama kali melihat pocong ketakutan, gemetaran keringat dingin, ingin kabur tapi ternyata yang datang bukan hanya satu tapi kelompok pocong. Ketika Didik akan berniat kabur langsung dihadang kelompok pocong yang lain. Mbah Karto pun menuturkan kedatangannya membawa pemuda yang bernama Didik menginginkan kekayaan karena sudah tak tahan dengan kemiskinan dan hidup susah. Pocong pun tanpa berkata-kata langsung meludahi muka Didik. Mbah Karto lalu menyuruh Didik untuk bersujud dan membuka tangannya seperti berdoa sebagai tanda penghormatan dan perjanjian goib dengan pocong. Setelah itu pocong meludah kembali di tangan Didik dan Mbah Karto menyuruh untuk ditelan. Karena ludah pocong sangat berbau busuk, Didik ingin memuntahkannya tapi tak bisa. Setelah ritual itu selesai mereka kembali ke rumah Mbah Karto dan berpesan. Kowe aja atus titit rong dina aja metu maya.
Mbak Nje. Nanti setiap bulan purnama bikin sesajen komplit pakai darah pahlawan. Didik pun bergegas pulang meninggalkan rumah Mbah Karto. Baru 3 langkah anehnya ketika Didik menoleh ke belakang rumah itu menghilang, Didik pun berlari sekencang-kencangnya. Melewati hutan larangan dengan rasa takut yang masih menyelimuti diri, Didik lagi-lagi bertemu dengan para pocong, namun kali ini seolah-olah para pocong itu tunduk membungkuk. Sesampainya di rumah, Didik langsung masuk ke kamar, tidak mandi, tidak keluar rumah selama 3 hari. Setelah 3 hari berlalu, Didik bermimpi dan dalam mimpinya, pocong membawakan buntelan kain putih yang isinya perhiasan emas dan tumpukan uang dan ditaruh di dapur belakang. Didik pun bergegas menuju dapur rumahnya setelah bangun dari tidurnya. Betapa terkejutnya Didik, ternyata benar adanya yang dilihat dari mimpinya. Didik pun sangat girang. Aku kaya raya. Aku akan beli rumah mewah di pinggiran kota dan mobil impian. Semuanya bisa aku lakukan dengan uang ini. Hahaha. Dan akhirnya pun Didik melaksanakan niatnya itu, beli rumah, beli mobil, apapun itu. 3 bulan kemudian Didik menikah dengan Juleha, anak gadis yang lugu, cantik, manis dan mungil. Hanya satu pesan Didik ke istrinya, jangan pernah sekali-kali membuka kamar belakang. Tanpa sepengetahuan istrinya, kamar itu adalah kamar sesembahan. Tiap bulan purnama di kamar itu Didik melakukan ritual memberikan sesajen ke pocong sesembahannya itu, darah ayam cemani, membakar dupa, dan yang paling sulit dan berhati-hati adalah darah perawan Ting-Ting, karena jika tidak perawan maka pocong akan marah dan kehancuran, bahkan taruhannya adalah nyawa. Purnama ke-10 adalah bulan purnama awal kehancuran hidup Didik dan pasangannya. Karena istrinya penasaran dengan tingkah laku suaminya yang selalu ke kamar belakang ketika datang bulan purnama. Karena selama ini juga suaminya tidak pernah menyentuhnya. Hanya saja setiap istrinya haid, suaminya meminta darah haid dengan alasan untuk penelitian. Di balik pintu kamar belakang diam-diam istri mengintip, alangkah terkejutnya dia melihat suaminya sedang telungkup bersujud ke pocong, dan seketika itu istrinya pingsan di tempat. Kejadian itu pun diketahui pocong sesembahan yang langsung marah dan karena ketakutan akhirnya istrinya pun meninggal dengan mata yang melotot. Didik yang tidak terima dan syok kehilangan istri tercinta merusak tempat ritual. Saat itu juga tiba-tiba rumah rubuh hancur rata dengan tanah. Didik ditemukan warga sudah tak bernyawa lagi. Menurut penuturan warga yang tinggal sekitar, Didik meninggal dengan tubuh yang gosong seperti terbakar dengan mata yang terbelalak dan lidah menjulur keluar.